Oke, selamat hari Sabtu yang menyenangkan untuk Anda semuanya, rekan-rekan. Ya, seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari Sabtu yang sangat menyenangkan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang menyenangkan buat Anda. Ngomong-ngomong, sudah menyenangkan belum hari Sabtu ini? Kalau belum, Anda dan saya masih punya waktu sekitar hampir 10 jam ya untuk membuat sisa hari Sabtu kita ini menjadi sangat menyenangkan ya. Dan mudah-mudahan dengan perbincangan kita yang sangat spesial, kita ngobrol-ngobrol santai selama kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ke depannya akan menjadi satu buah pembekalan yang menarik ya. Untuk apa? Untuk Anda dan saya bisa belajar sama-sama mengenai pentingnya dan juga tahu soal berbisnis yang seharusnya bisa menjadi nilai ibadah buat kita ataupun tidak. Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Tapi mudah-mudahan kita masih punya waktu 10 jam ke depan untuk membuat diri kita menjadi lebih menyenangkan. Ya. Dan saya ucapkan juga selamat pagi untuk Anda semuanya. Kenapa saya ucapkan selamat pagi? Karena kita mempercayai bahwa Tuhan selalu memberikan hari-hari yang baru buat Anda dan saya. Jadi kalau misalkan kita punya masalah-masalah kemarin-kemarin ya atau sampai dengan tadi masih punya masalah, oke, tinggalkan dulu sementara masalahnya karena akan ada hari yang baru untuk kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan pasti selesai. Tidak mungkin tidak ya. Oke, telah berkumpul bersama dengan kita semua hari ini. Saya sapa terlebih dahulu yang sangat luar biasa yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kita untuk pada hari ini. Oke, thank you banget ya Mr. Arif Bowo Prayoga. Saya harus manggilnya lengkap banget ya sih panggilannya untuk hari ini. Ya, Ya, thank you Bro Budi. Ya, yes, seperti terima teman-teman yang kasih lain buat ketahui ya, semuanya. mungkin ya. Beliau ini adalah salah satu pejabat tinggi di salah satu universitas swasta di Jakarta Barat. Oke, sudah lama banget ya Pak Arif ya udah menjabat di sana ya? Udah Ya, berapa tahun Pak Arif? sudah berapa ya? 10 tahun terakhir lah ya. Udah 10 tahun terakhir menjabat ya. Sebelum menjabat juga udah mengajar di sana kalau nggak salah ya. Ya, Saya masih ingat waktu saya masih imut-imut Pak. Terus ngisi seminar kewirausahaan di sana gara-gara Pak Arif ngundang gitu kan ya. Tapi thank you Bicaranya loh, banyak yang apa? terinspirasi ya. Oh ya, wah syukurlah kalau gitu. Itu kejadiannya berapa belas tahun yang lalu ya Pak ya? Ya, kira-kira waktu itu sekitar tahun 2013 ya, 2013, 2012. Enggak, lebih Lebih lama ya, lagi itu, lebih dari itu. 2000 ya, Sebelumnya, 2003 ya, sebelumnya. 2003 sorry 2003 ya. Iya, mungkin 2003 Ya 2004 ya. 2003 ya. Disponsori Ya, sama ya. BRI lagi ya. Gila ya. Iya, betul. Padahal mereka nggak tahu ya Pak ya, yang bicara itu lulus S1 aja enggak ya. Kan orang kan melihat atau mendengarkan ikuti ilmunya kan. Oke, thank you. Dan saya Iya. belajar banyak dari Pak Arif. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu semuanya, bagi Anda yang saat ini sedang standby bersama dengan kita, ya. Jadi kita akan belajar banyak juga dari Pak Arif Bowo Prayoga. Beliau selain ya seorang akademisi, istilahnya mereka yang berterjun ke dunia akademis, ya sebagai dosen mengajar juga. Hari ini beliau juga seorang pejabat tinggi di sebuah perusahaan, sebuah ini ya universitas swasta. Dan tidak hanya itu, ilmu-ilmu yang dibagikan selama ini kepada mahasiswanya itu juga ilmu-ilmu praktisi karena beliau juga praktisi di dunia bisnis ya. Kita akan belajar sama-sama, kita akan korek sama-sama nantinya. Oke. Nah, pembicara kita berikutnya, narasumber berikutnya itu yang sangat setia menemani saya. Loh, salah. Ya, sangat setia menemani Pak Arif maksudnya ya. Oke, langsung senyumnya mengembang. Ibu Dia Fistiani ya, saat ini juga telah bersama dengan kita. Suaranya belum di-unmute. Ya, Budi. Ya, sapa juga dong teman-teman kita yang lain. Bu. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, salam kenal, selamat bertemu. Tuh, ada yang dadah-dadah sudah. Iya, yang dadah-dadah langsung dapat Jarmasin itu. Ya. Oh, Dari Banjarmasin. Pengen belajar berbisnis, benar nggak sih bisnis itu bisa menjadi sesuatu yang juga bernilai ibadah buat kita semua gitu ya. Oke, saya sapa dulu untuk Anda semua yang sudah hadir saat ini ya. Saya sapa sebagian dari Anda yang terlihat aja di layar saya. Oke, ada Pak Dasikin, ya seorang pensiunan di bidang Departemen Kementerian Agama, Pak ya. Oke, selamat bergabung Pak Dasikin ya. Semoga ilmu kita hari ini juga nanti Bapak bisa membantu menyebarkannya kepada mungkin kolega-kolega yang lain agar mereka juga mau berbisnis bersama-sama dengan kita ya. Saya ucapkan juga banyak terima kasih untuk Anda semua yang sudah hadir ya. Tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke topik kita saja hari ini ya. Rekan-rekan, seperti kenapa sih kita memilih tema hari ini, benarkah berbisnis bisa bernilai ibadah?
Karena hari-hari ini khususnya, Bapak Ibu semuanya, kita sering melihat dan juga kita mungkin punya pemahaman yang agak-agak kurang pas mengenai dunia bisnis. Ya, apalagi kalau Anda yang senang mengikuti drakor-drakor gitu kan ya, terus ngelihat film-film, kesannya itu pebisnis-pebisnis, para pengusaha itu jahat-jahat banget gitu. Ya, kalau yang nggak kayanya luar biasa, terus suka menekan yang miskin-miskin gitu ya. Belum lagi yang kita nonton adalah mereka suka menghalalkan segala macam cara untuk bisa mencapai tujuannya supaya mereka bisa menghasilkan uang. Oke, kita juga mungkin seringkali ditakut-takuti bahwa kalau nanti ya kita mau kerja, kita harus punya bos tuh yang baik banget. Dan kriteria bos yang baik itu seperti apa? Itu juga kita bingung. Karena kita nggak pernah tahu, karena selama ini yang kita saksikan di layar kaca, itu adalah selalu penampilan-penampilan para pengusaha-pengusaha yang liciknya luar biasa, yang kerjanya itu, waduh, sadis banget istilahnya, ya. Bahkan kecenderungannya adalah terlibat ke dalam dunia-dunia kejahatan. Wow, serem banget. Nah, dengan setakut-takutnya itu, dengan kondisi yang semenakutkan seperti itu, rekan-rekan, banyak loh tanpa kita sadari, secara alam bawah sadar kita tuh nggak berani untuk mulai punya usaha sendiri. Banyak juga teman-teman kita bahkan nggak pernah kepikiran untuk punya bisnis sendiri. Kenapa? Karena kita mengasosiasikan bisnis itu dengan sesuatu yang jahat, ya, bisnis itu dengan sesuatu yang nggak baik, sehingga kita sendiri kepengen jadi orang baik, kita nggak berani berbisnis. Nah, hari ini mari kita belajar sama-sama. Kita akan patahkan terlebih dahulu pandangan-pandangan negatif, baik dari orang lain maupun mungkin dari diri kita tanpa kita sadari. Supaya kelak kita bisa menjadi pengusaha-pengusaha dan kita tahu ternyata berbisnis pun bisa punya nilai ibadah. Nah, seperti apa kita akan kulik sama-sama dari kedua narasumber kita, ya. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Arief dan Bu Fisti yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama kita, ya. Saya mulai saja langsung pertama-tama nih. Ini langsung pertanyaannya. Ngomong-ngomong, kedua narasumber nggak pernah tahu pertanyaan saya apa ya. ini satu-satunya talk show yang saya lakukan itu tanpa menyiapkan teks apapun. Ya, jadi kita akan mengalir dan mengalir dan mengalir seiring dengan pertanyaan Anda nanti mungkin yang masuk rekan-rekan, kita akan jadikan juga topik kita hari ini. Ya, tapi saya mulai dari yang pertama adalah pengertian bisnis terlebih dahulu menurut kedua narasumber nih. Menurut Pak Arief dulu. Kalau kita bicara soal bisnis ya di dunia pendidikan, Pak Arief kan juga ngajar di ekonomi kalau nggak salah ya Pak ya. Pastikan banyak sekali pengertian-pengertian bisnis, apalagi seorang PhD yang memang geraknya di bidang ekonomi. Nah, pengertian bisnis itu kan banyak Pak. Kita bisa ngambil dari para praktisi, kita bisa mengambil dari berbagai sumber buku, bahkan kita Google atau Wikipedia atau kita cari kamus, itu pengertian itu akan banyak banget gitu. Tapi menurut Pak Arief sendiri nih secara pribadi, bisnis itu sebenarnya apa sih Pak Arief? Iya, oke, ya. Ini apa namanya? Kemarin waktu sebelum mulai saya coba tanya sama Guru Budi ya. Bu, nanti ini kita apa namanya? Kita gayanya gaya gimana nih ya? Jadi Bro Budi bilang gaya freestyle aja Pak ya. Oke ya. Tapi insya Allah apa namanya pertemuan kita hari ini ya itu mendatangkan manfaat ya. Oke, baik. Bicara mengenai bisnis ya. Latar belakang saya, S1 saya di bidang bisnis, S2 saya internasional bisnis, dan S3 saya pun juga di bidang bisnis juga. Ya, saya menyelesaikan S3 saya di University Sains Malaysia. Ya. Bisnis itu banyak sekali literatur. Kalau kita googling betul sekali ya bahwa lebih dari 100 ya definisi mengenai bisnis ya, baik itu yang berasal dari textbook maupun yang berasal dari jurnal ya. Dalam konteks itu semuanya secara garis besar ya, bisnis itu ada satu aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas yang mendatangkan value atau mendatangkan nilai ya. Nilai untuk apa? Nilai untuk stakeholder atau pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, bisnis itu memiliki ya ataupun kalau saya lebih gampang pakai bahasanya adalah mereka-mereka yang berkecimpung atau berkepentingan dalam bisnis itu, ya bisa ya pemilik saham, bisa juga ya karyawannya, ya bisa juga suppliernya seperti itu ya. Jadi dikatakan bisnis jika aktivitas itu mendatangkan nilai tambah
kepada pemangku kepentingannya, baik itu pemegang saham, baik itu karyawannya, baik itu suppliernya, baik itu masyarakat sekitar maupun ya pemerintah, seperti itu. Nah, iya, jadi intinya kalau boleh saya persingkat lagi ya, Pak Arief ya, disarikan dari berbagai macam buku, intinya bisnis ya sebenarnya satu buah aktivitas yang mendatangkan nilai manfaat tambahan, nilai tambahan kepada semua orang yang terlibat di dalamnya, gitu ya Pak ya. Mau dia karyawannya, yang punya, suppliernya, lingkungannya bahkan, itu akan semua dapat nilai tambah. Seharusnya seperti itu, gitu ya. Betul, iya. Oke, Nah, oke. nilai tambah itu sendiri ada dua kan, nilai tambah itu ada yang berupa material, ada non material. Yes. Begitu. Nah, dari yang kita kenal selama ini atau yang ada dalam pandangan kita selama ini, yang material ya, berupa nilai satuan uang ya. Kalau misalkan kita di Indonesia ya rupiah, kalau di satuan internasional ya US dollars ya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, namun juga ada nilai yang lain yang saat ini juga merupakan satu bagian yang dengan adanya COVID ini ya, mereka mulai untuk menggali yang namanya ya social advantage atau social value ya. Jadi nilai sosialnya. Ya, nilai sosial itu apa? Nilai tambah yang dimiliki oleh dari keberadaan bisnis itu sendiri. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kenapa sih kita lihat ya banyak perusahaan-perusahaan yang secara keuangan dia tuh sebetulnya tuh sudah punya 1001 alasan untuk tutup dari kemarin-kemarin. Ya. Kenapa kok dia sampai hari ini masih survive, masih dia dalam tanda kutip ya, dia sekuat tenaga untuk tetap bisa ada seperti itu. Nah, kenapa? Meskipun secara keuangan maksudnya rugi gitu ya Pak ya aslinya, betul, tapi dia bertahan tetap buka gitu. Misalkan saya sebut merek aja meskipun kita nggak dibayar ya, tapi mudah-mudahan habis talk show ini kita dibayar mungkin. Dari tadi gue jaga itu loh. Oh iya, nggak apa-apa. Ngomong nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa lah. Ya kita nanti masukkan YouTube siapa tahu kita dibayar. Misalkan contoh kayak Pizza Hut seperti itu, mereka rela jualan di pinggir jalan gitu kan. Terus belum lagi banyak banget usaha-usaha yang lain mereka aslinya rugi gitu ya. Termasuk di beberapa talk show saya sebelumnya yang tour and travel. Asli nggak ada penghasilan tour and travel, tapi mereka masih terus membayari mungkin cuma 30%, mungkin 50% gaji dari karyawannya. But they still do it. Mereka tetap melakukan itu karena ya mau nggak mau. Karena ada nilai yang lain mungkin yang tadi Pak Arief sampaikan, bahwa bukan cuma materi, tapi ada non-materinya. Gitu ya Pak Arief ya maksudnya ya? Iya, betul. Nah itu yang nanti yang saya akan explore lebih dalam. Sip. Nah, itu. Nanti kita akan masuk ke sana, Pak. Sabar dulu ya. Karena narasumber yang kedua, pasangan Anda kalau nggak diajak ngomong, nanti saya diomelin. Saya nggak dikirimin kue nanti. Ya, oke. Bu Fisti sendiri, Bu. Iya, Bu Fisti sendiri nih. Bu Fisti, yang saya tahu kan, latar belakang keluarga kan nggak ada yang berbisnis ya, Bu ya, dulu ya? Nggak ada. Dan tiba-tiba ini mau jadi berbisnis karena ketemu Pak Arief pastinya kan. Iya, Tapi apa alasan sesungguhnya kok mau mendukung dan akhirnya masuk ke dunia bisnis? Awalnya sih nggak langsung pingin terjun karena memang waktu itu background keluarga juga semua berpendidikan, terus maunya kan biasanya kalau di sekolahin tinggi maunya di kerja tempat yang bagus, posisi yang tinggi, begitu kan? Iya, apalagi waktu itu udah dua-duanya S2. UGM lagi, ya kan? Itu juga yang membuat orang tua saya pertama kali melihat saya berbisnis gitu ya. Apalagi ini bisnis yang bukan bisnis biasa gitu ya. Itu merupakan suatu yang luar biasa pertentangannya gitu. Jadi tapi ya pasangan saya berhasil untuk memberi keyakinan bahwa bisnis yang kita jalankan ini bukan sembarang bisnis memang. Dan bisnis yang bisa menghasilkan dan punya nilai tidak hanya di dunia, tapi juga ada nilai ibadahnya. Oke, itu kalau dari alasan Bu Fisti karena ya ikut suami lah, gitu kan ya, oke? Mari berbisnis bersama-sama. Padahal Pak sebelumnya Budi, pas menikah kan belum berbisnis kan? Belum kan? Oke. Jadi, tapi nah itu juga karena saya nggak punya background berbisnis, apalagi ini juga bisnisnya yang bukan bisnis biasa gitu ya. Itu di awal pun saya menentang Pak Arief menjalankan bisnis seperti ini, saya pun menentang. Oke, tapi gini, Bu Fisti,
Ya, sebelum kita mulai membahas ke arah sana. Tapi gini, saya mau pengen tanya, ada nggak sih dalam benak ya, saat seperti yang tadi saya kasih pembukaan, bahwa pengusaha-pengusaha itu loh, aduh, udahlah nggak usah bisnis deh. Kita udah jadi kita dunianya tetap deh kita berkarir aja gitu kan ya. Kenapa? Karena sering dengar mungkin pengusaha-pengusaha itu nggak oke gitu ya, dalam arti kata mungkin ya ada yang licik lah, ada yang lebih banyak culasnya ketimbang baiknya gitu. Ada nggak sih yang itu yang membuat kekhawatiran untuk terjun ke dunia bisnis gitu? Iya, betul. Ada. Salah satunya yaitu, soalnya di luar sana kan taunya bahwa orang berbisnis ini pasti licik biasanya. Ya, licik gitu. Jadi setaunya adalah nggak ada deh bisnis yang benar. Padahal tanpa kita sadari, kalau Bu Fisti juga kerja sama orang, itu kan kerja sama pengusaha ya jadinya. Nah, betul. Waktu itu cuman nggak disadari ya waktu itu ya, belum sadari. Tapi kan orang luar taunya, wah di perusahaan besar, gitu aja. Dalamnya seperti apa, mereka prakteknya gimana nggak pernah tahu ya. Oke. Ngomong-ngomong ini pertanyaan yang juga sangat menarik, masih gali-gali di awal nih ya. Pak Arif masih stay di tempat kan ya? Ya, masih ya. Siap. Iya, karena videonya di pause kelihatannya. Atau ke pause gitu. atau videonya di pause. Sebentar. Ke pause atau apa nih? Nah, coba lagi nyalakan lagi deh. Ya. Nah, biar wajah tampannya terlihat. Nah, oke. Thank you. Karena narasumber saya udah bosan Pak ngeliat wajah saya. Oke, mereka membutuhkan yang lebih tampan dari saya. Oke ya. Nah, gini, kalau kita bicara soal dunia usaha sendiri, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa mungkin banyak orang punya ketakutan tersendiri, benak-benak tersendiri tentang akan dunia usaha. Padahal dari pengertiannya sendiri, tadi kata Pak Arif, ya sebenarnya ini bagus banget. Karena menambah value, menambah nilai tambah buat semua yang berkepentingan ya, termasuk nggak cuma untuk yang punya perusahaan, nggak cuma yang punya usahanya, nggak cuma yang kerja di sana, nggak cuma suppliernya yang ngirim-ngirim barang, gitu kan, bahkan kepada lingkungan sekitarnya itu pun bernilai tambah gitu. Nah, kalau memang sebagus seperti itu, apa sih yang membedakan satu buah usaha itu dibilang oke, baik, bernilai ibadah, ataupun belum? Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus sepakati dulu nih. Ya, yang dimaksud dengan ibadah itu apa sih, Pak? Oke ya. Apakah sekedar sembahyang, doa gitu? Iya, oke. Oke, izinkan saya kasih share screen dulu ya. Boleh. Ada dasarnya karena ini saya ingin bahwa kita semua sama-sama belajar ya. Ya termasuk saya juga masih belajar bahwa kita bisa punya pemahaman yang benar gitu ya. Oke. Sebentar sebelum dilanjutkan, Pak. Ini saya pengen godain Pak Arif aja. Ya. Perasaan ini judul baru kita ketemu minggu-minggu lalu kelihatannya ya. Jadi slide-nya udah jadi aja ya. Kan slide pasti dibuat ini ya. Dibuat demi spesial acara ini kan, betul nggak? Iya, pastinya ya. Kenapa? Karena saya sendiri memang latar belakangnya saya aktif di satu organisasi, yaitu saya ketua bidang kewirausahaan di Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia di DPW DKI. Jadi materi-materi ini juga materi-materi yang sudah cukup sering ya di-share ya. Sudah sering saya sharingkan juga ya. Tapi ada beberapa adaptasi yang saya lakukan khusus untuk acara ini tentunya ya. Siap. Thank you. Silakan Pak Arif, saya kasih kesempatan ini untuk sharing. Ya. Jadi kenapa saya tadi sampaikan bahwa saya pun sampai hari ini memposisikan masih belajar dan itu saya masukkan dalam mindset saya. Ya. Kenapa? Ya karena ilmu itu begitu luas ya. Ilmu itu begitu luas dan kita sebagai manusia kalau kita mau punya satu leveling kemuliaan dalam kehidupan ya. Di dunia ini kita harus memiliki ilmu ya. Dan harus kita sepakat dulu bahwa yang namanya ilmu itu bukan dalam konotasi di bangku sekolah ya, di bangku sekolah saja atau di bangku kuliah saja, tapi dalam esensi ilmu sesungguhnya ya. Jadi kita bisa dapatkan dari pendidikan formal maupun informal ya.
Contohnya seperti pada hari ini ya, saya sangat menghargai sekali dari teman-teman di sini semuanya ya. Ini kan sebenarnya kan waktu yang sangat asik ya buat tidur siang ya. Iya, mendung-mendung lagi di Jakarta. Apalagi udaranya mendung juga ya. Yes. Ya, itu enak buat istirahat ya. Nah, tapi memberikan satu investasi ya, waktu untuk bersama-sama dengan kita di sini untuk sama-sama untuk belajar, itu merupakan suatu hal yang luar biasa, dan itu bagian juga yang kita harus lakukan kalau kita mau punya satu penghidupan yang terus ya bertambah dan menjadi lebih baik seperti itu ya. Oke, nah kenapa demikian? Karena yang ngomong begini bukan manusia ya, yang ngomong gini yang nyiptain manusia begitu ya. Jadi kenapa? Ya karena ya di Al-Quran ya bahwa dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya gitu ya. Sesungguhnya apa pendengaran kita, penglihatan, hati kita, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi apa yang kita lakukan itu harus ada ilmunya begitu ya. Oke ya. Nah, terus tadi sesuai dengan pertanyaan Bro Budi tadi ya, ibadah itu apa sih? Oke, saya akan bahas secara etimologis dulu ya. Etimologis itu adalah artinya yaitu asal kata ya, etimologis ya. Ibadah itu ya berasal dari bahasa Arab ya, artinya yaitu abada, ya'budu, ya'badah ya. Yang artinya apa? Melayani, patuh, tunduk gitu ya. Itu arti etimologis dari ibadah. Nah, sedangkan menurut terminologis ya, sebutan yang mencakup apa yang namanya ibadah itu secara terminologi mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh siapa? Oleh Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Baik apa? Berupa yang namanya ucapan, perbuatan, baik itu zahir itu yang tampak ya, dan yang nggak tampak begitu. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya yang namanya manusia itu adalah hamba Allah, hamba Sang Pencipta. Kenapa? Karena disebut sebagai ibadullah, yaitu jiwa raganya milik Sang Pencipta. Milik Allah, begitu ya. Nah, nyambung tadi. Kenapa begitu? Ya karena tujuan penciptaan manusia itu buat apa sih tujuan penciptaan manusia? Ya, Sang Pencipta menyampaikan bahwa ya dalam Al-Quran tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Begitu. Ya. Nah, tadi relate sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bro Budi, ibadah sendiri itu apakah identik hanya terkait dengan ibadah-ibadah yang ritual saja, sembayang gitu ya, sembayang begitu doa gitu ya, doa dan sebagainya ya, baik yang wajib maupun yang sunnah ya. Nah, ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Yang merupakan dia hubungan antara kita manusia dengan Sang Pencipta secara langsung. Nah, ibadah mahdoh itu ibadah hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, itu bentuknya seperti apa ibadahnya? Bentuknya ibadahnya adalah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ya, taji al janazah itu mengurus jenazah dan sebagainya. Ya, nah yang namanya ibadah mahdoh atau ibadah yang kaitannya itu antara manusia dengan Sang Pencipta, itu prinsipnya itu semuanya keberadaannya harus berdasarkan ada dalilnya. Jadi ada hukumnya gitu ya. Gue mau sholat kan sekarang kan zaman teknologi canggih, zaman teknologi digital gitu. Iya. Gua sholatnya misalkan gue ubah lah untuk gerakannya begitu kan. Atau gini gitu ya. Atau gini karena teknologi direkam aja tinggal diputar ulang direkam aja gitu ya. Habis itu nggak boleh gitu ya. Di-record nggak boleh. Oke. Karena semuanya baik itu bacaannya, semuanya runtutannya udah ada di dalam kaidah-kaidah aturannya yang diikuti. Iya. Karena menyangkut langsung ke Sang Pencipta gitu ya, benar, Pak. Ya. Oke. Sip. Nah, terus sifatnya memang suprarasional. Memang nggak bisa ditanya kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa? Karena semuanya emang di atas jangkauan akal. Memang kita bisa tahu, misalkan contohnya ada beberapa literatur yang mengupas misalkan makna gerakan sholat dan sebagainya. Itu setelah sekian ribu tahun dilakukan studi baru tahu begitu ya.
Ya, cuman masih banyak lagi yang lain-lainnya yang memang kita baru tahunya nggak tahu ya. Oh, gitu maknanya, atau setiap orang punya hikmah yang beda-beda gitu, punya gitu ya. Nah, pengertiannya berbeda ya. Kenapa dilakukan itu? Ada yang bilang oh karena ini tujuannya. Kenapa ini? Yang lain ngomong oh karena ini tujuannya, berbeda-beda pandangan. Tetapi tetap dilakukan, gitu yang penting. Ya, Oke. Tiap orang punya efek yang beda-beda gitu. Oke, gitu ya. Bisa dipahami. Ya. Ya, contohnya misalkan kalau saya lagi pusing gitu ya, gitu ya saya ambil air wudhu aja, terus saya sholat 2 rakaat. Terus ya, mungkin buat beda-beda orang beda-beda gitu ya, dampaknya begitu ya. Nah, itu yang tadi yang dikatakan suprarasional tadi. Tapi memang ada ajarannya bahwa kalau kita mau kita dekat dengan Sang Pencipta, ya lakukan ritualnya. Ritualnya adalah ibadah mahdoh, ibadah yang hubungannya sama pencipta langsung. Pencipta, begitu ya, sholat begitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, terus ini ya. Nah, ini yang yang kita eksplor nih, bahwa ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah ghairu mahdoh itu apa? Yaitu ibadah yang di samping hubungan dengan Sang Pencipta, juga hubungan interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Gitu. Nah, ibadah ghairu mahdoh ini dia rumusnya adalah BB plus KA, berbuat baik karena Allah Sang Pencipta. Oke. Gitu. Itu singkatannya ya, dibuat supaya gampang ya. Jadi gini, kalau misalkan gini, Pak Arif, ini kan katanya berbuat baik karena Allah, gitu kan? Karena Tuhan sudah ciptakan kita baik, sudah kasih kita semuanya oke, ya kita hendaknya berbuat baik, gitu kan ya? Karena Allah sudah baik duluan ke kita, kan gitu tujuannya ya? Betul. Nah, ini saya teringat dulu saya belajar pencak silat nih, Pak. Iya. Saya ingat Budi ini loh, apa namanya? Jago loh, dia jago satunya loh. Bukan jago lah, masih bisa apa enggak? Iya, saya belajar pencak silat itu kan salah satunya sama Tony Setiawan. Ya. Nah, nama perguruan silatnya kita itu adalah Abu Suja, yang kalau disingkat itu katanya itu singkatan kata guru besarnya kita. Apa singkatannya? Ya, Allah Buana Sugeng Raharja katanya. Jadi Tuhan menciptakan bumi baik adanya. Berarti karena kita udah dikasih kebaikan itulah ya kita harusnya berbuat baik ke orang lain. Iya, oke. Dan berarti ada lanjutannya dong, Pak. Kalau misalkan BBKA tadi berbuat baik karena Allah. Berarti kalau misalkan ada orang yang berbuat baik bukan karena semata-mata karena Tuhan, tapi karena mungkin pengen dilihat oleh orang lain atau teman gitu kan ya, atau pengen dipuji aja sama orang. Berarti itu nggak termasuk bagian ibadah harusnya ya? Iya, nggak bernilai. Jadi kayak debu itu loh. Jadi walaupun banyak gitu ya, itu banyak ya, tapi dia bertebaran aja. Jadi nggak ada ininya jadi sia-sia. Dampaknya apapun ya, begitu. Oke. Gitu. Sip. Ini kesannya gila, yang lain pembicaraannya tingkat dewa banget, tingkat tinggi banget. Enggak, ini kita cuma ngobrol-ngobrol rekan. Ya, kita baru ngobrol-ngobrol karena ini ada kaitannya. Nanti akan ada kaitannya ke dunia usaha, ke dunia bisnis. Apa kaitannya ke dunia usaha, ke dunia bisnis? Ya, saat Anda dan saya masuk ke dunia kerja, dunia usaha, dunia bisnis, itu kan katanya yang paling penting ya berkaitan dengan ibadah tadi. Itu adalah niat kitanya apa? Betul nggak? Tujuan kita usaha ini apa? Ya, kalau sekedar hanya untuk cari uang, untuk keluarga sendiri, ya bolehlah, tetap baik kan? Betul. Karena kan untuk keluarga saya supaya bisa makan. Ya kalau enggak keluarga saya terbengkalai, gitu kan ya. Oke? Tapi kalau tujuan kita masuk ke dunia usaha, akhirnya pengen jadi orang kaya, terus kemudian untuk pamer, nah itu yang mungkin jadi nggak baik. Mungkin yang kira-kira nilai ibadahnya kaitannya mungkin ke arah sana gitu ya Pak Arif ya. Tapi sebelum saya membahas itu, ya, saya ingin membahas dulu mengenai soal niat nih. Niat atau tujuan. Okay. Karena masing-masing orang akan berbeda satu sama lain. Tetapi saya pikir ujung-ujungnya kan tetap akan sama. Ya, Bu Fisti dulu nih yang biar ditanyanya mendadak gitu kan. Saya suka ngeliat reaksinya Bu Fisti yang nggak siap. Udah bertanya, nggak bergurau, Bu. Benar-benar pertanyaan tidak pernah dibagikan ke kami. Iya. Gimana Bu? Gimana? Kalau niat dan tujuan kan sering ikut juga ke Pak Arif gitu kan, sering juga ngobrol-ngobrol dengan yang lain. Ya jujur aja saya dapat soal niat dan tujuan ini
itu adalah dari salah satu rekan Anda, ya. Suaminya Bu Mayarni waktu itu ngobrol-ngobrol di kantor. Ujung-ujungnya kita mau bahas ya itulah yang namanya niat, gitu kan. Nah, terus ada kayak dalilnya gitu nanti ke Pak Arif kali ya kalau soal dalilnya, soal niat itu. Tapi ke Bu Fisti dulu deh. Gimana, Bu? Iya. Jadi memang dasarnya kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, itu memang dari niat kan ya. Ya. Jadi kembali lagi waktu diajak berbisnis gitu ya, saya berpikir, aduh orang-orang bisnis kan ini orang-orang yang curang, orang yang culas gitu. Masa ada sih gitu ya. Nah, tapi kembali lagi Pak Arif tuh menguatkan bahwa ingat niat kita apa. Kita mau mulai berbisnis ini niat kita apa. Kalau kita hanya mau menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, akhirnya kita bisa terjebak dengan itu tadi, kita akan berbuat menghalalkan segala cara. Tapi kalau niat kita karena Allah, itu beda ceritanya. Jadi memang penting niat di awal, jadi sehingga di perjalanan kalau misalnya ada kayak bercabang gitu, kembalikan niatnya apa? Kembalikan niatnya apa? Gitu. Gimana cara Bu Fisti untuk membalikkan kembali ke niatnya? Tipsnya Bu, itu. Pernah ngalamin nggak kayak begitu? Pernah. Okay. Terus namanya apa juga yang dilakukan? Manusia ya. Iyalah, kalau enggak kita udah malaikat ya. Betul, namanya juga manusia, nggak luput lah dari pasti bercabang. Jadi pengen dilihat orang, pengen di ini orang, gitu kan ya. Tapi ya itu, gimana caranya kita jaga berarti penting juga yang namanya lingkungan. Oke. Lingkungan penting, gitu ya. Apalagi kalau berbisnis itu kita harus punya lingkungan yang memang mereka mengerjakan bisnis dengan benar. Gitu. Soalnya ya nggak kalau misalkan kita pasti berkumpul, banyak orang akan bisa kan, gampang terpengaruh dengan lingkungan. Iya, karena kalau kita kumpulnya sama orang yang suka nipu, lama-lama ya kita ikutan. Ya, dan kita nggak sadar bahwa kita itu nipu gitu ya maksudnya. Iya, soalnya akhirnya berpikir bahwa menipu itu nggak apa-apa kok, biasa aja. Baik-baik aja kok gitu kan ya. Toh dilakukan dan selama ini oke-oke aja, akhirnya ikutan. Gitu. Dia menipu malah lebih kaya. Aduh, akhirnya hilang lagi niatnya untuk berbisnis gitu ya. Ya, makanya kita harus milih lingkungan yang benar. Punya lingkungan yang tepat untuk kita ngebangun bisnis kita, jaga terus lingkungannya kita gitu. Dan kalau ada yang berarti kalau misalkan kita berteman, ya kita berteman dan teman-teman bisnis kita tuh mulai melenceng, kita harus berani mengingatkan dong ya. Iya. Karena kalau enggak kan ya kita tanpa sadar kita yang kepengaruh sama mereka. Betul nggak sih? Tapi kalau orangnya nggak bisa dikasih tahu ya kita yang harus pindah. Kita pindah lingkungan gitu ya. Oke. Thank you. Itu keren ya. Kalau Pak Arif sendiri nih soal niat dan tujuan nih, kan udah sebagian dikupas sama Bu Fisti. Tapi ada dalilnya apa sih Pak? Ada bunyi-bunyinya gitu. Maksudnya bahasa Arabnya apa sih dalam ini bahwa niat itu yang paling penting apa gitu. Sebentar Pak, masih mic-nya masih di ini. Iya. Saya tahu Pak Arif udah antusias banget pengen jawab nih. Belum. Masih ke mute. Masih ke mute. Ini ngomong-ngomong, Bu Fisti sama Pak Arif sebelahan ya sih? Enggak ya? Sebelahan. Oh, sebelahan. Jadi saling mematikan ini supaya enggak iya, supaya enggak backsound. Wing ya. Oke, thank you. Ya, Pak Arif gimana, Pak? Ya, oke ya. Jadi itu tadi ya, bahwa kenapa sih kok kita mesti usaha? Tadi kan Bu Fisti bilang ya, kita mesti melakukan aktivitas usaha, begitu ya. Kenapa? Ya karena kembali lagi bahwa itu kewajiban. Gitu. Ya. Kenapa? Ya karena kewajiban dari siapa? Ya dari Sang Pencipta. Bahwa Sang Pencipta menyampaikan bahwa ya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah supaya kamu beruntung. Jadi kalau mau cuan, ya kan? Kalau mau cuan, gitu ya. Jadi kita tuh kalau udah selesai kita ibadah mahdoh, ya, ibadah kita wajib ke Tuhan, kita, ya kan? Kita mesti lakukan aktivitas untuk kita mencari karunia-Nya. Iya. Iya kan? Nah, gimana biar kita cuan, ya kan? Nah, kita bakal cuan beruntung kalau kita mencari karunia-Nya, kita tadi bisnis, ya kan? Kita mencari rezeki, ya kan?
kita selalu ingat kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta, begitu. Jadi jangan sampai dikasih tahu bahwa oke, kamu harus cari karunia Allah, terus kerja terus gitu ya, sampai ngelupain semua-muanya gitu ya. Cara tadi, Bro, ya kan? Oke. Ya, misalkan sampai ada orang bilang bahwa, alah Pak zaman sekarang Pak, orang apa namanya yang apa dibilang yang halal aja susah, apalagi yang nggak halal gitu ya. Waduh. Repot ya. Pengertian itu repot banget kalau gitu ya. Ya, intinya gini ya, bahwa jangan cari jalan pintas kalau kita mau berbisnis gitu ya. Betul. Oke. Karena kalau namanya jalan pintas ya berarti nggak benar, udah melenceng gitu kan. Meskipun ujung-ujungnya jalan pintas kan masuk lagi ke jalur utama, Pak. Betul. Cuman balik lagi lagi bahwa niatnya tadi apa ya? Iya. Ya pasti nggak bakal cuan lah. Contohnya begini aja, nggak ada dalam sejarah ya Bro ya, yang namanya orang kaya karena judi, bener nggak? Betul. Nggak ada. Ya, kan? Bahkan di film-film juga begitu, Pak. Dia dapat ya, duit segitu, pokoknya dia habis aja gitu. Iya. Betul. Nah, ini untuk yang soal ini ya, teman-teman bisa nonton dokumentasi beberapa hal tentang para pemenang lotre di dunia yang mereka menang tuh sampai belasan juta dolar lah apa segala macam, nggak ada yang jadi kaya akhirnya. Justru hidup mereka tambah susah. Dan sebagian dari mereka waktu di dokumentasi itu ya, bahkan ngomong seandainya saya nggak pernah menang itu lotre, mungkin hidup saya baik-baik aja. Gila ya, sampai seperti itu. Ya, mungkin itu yang contoh sarinya dari apa yang disampaikan Pak Arief tadi. Iya. Oke. Bener. Nah, inilah yang gue suka kalau duet sama Bro Budi nih. Apa itu? Ya, apa namanya, buat kita punya wawasan yang lebih luas lagi gitu ya. Oke. Film apa ya kok? Nah itu dokumentasi. Itu nonton dokumenter, film-film dokumenter. Coba aja cari lotre winner gitu ya. Pokoknya iya, benar. Banyak gitu. Pembahasannya. Iya. Terus begini ya. Kan apa namanya? Ya banyak juga ya. Ya teman-teman saya bilang, Rif, lu tuh apa sih kurangnya? Lu kan sudah punya posisi ya, punya yang cukup memadai begitu ya. Artinya kenapa kok jalankan bisnis juga, lo ajak juga istri lo berbisnis juga untuk sekarang anak lagi dimajak masuk. Sekarang anak lagi didaftarin untuk ikut masuk bisnis ya kan? Padahal lagi belajar dokter gitu kan, benar nggak? Kenapa begitu ya? Nah, ini ya bahwa apa dasarnya bahwa kita itu punya kewajiban untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Emang sih Sang Pencipta tuh udah atur kehidupan kita, semua tuh udah diatur. Cuman kita punya kewajiban untuk mempersiapkan masa depan kita lebih baik. Artinya bahwa ikhtiar kita tuh harus ada untuk itu, gitu. Nah, ya Sang Pencipta menyampaikan bahwa hendaklah merasa khawatir orang-orang yang meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah, khawatir akan masa depan mereka. Oke. Ini keren nih Pak. Sebelum lanjut. Ya. Ini keren menurut saya. Ini bukan berarti kita harus berikhtiar istilahnya ya. Usaha yang terbaik mungkin. Jadi jangan cuman ya pasrah kan harus memang. Oke, bahwa bersyukur juga mesti, itu udah kewajiban kita lah ya. Tapi jangan lupa terus usaha. Benar. Gitu kan? Dan saya belajar ini dari salah satu bro kita, Bro Sugianto. Ya. Yang di Bekasi. Kan waktu itu saya lagi mau ngisi sesi tuh. Sesi untuk RTS lah biasa, cari inspirasi. Saya ngobrol-ngobrol, kadang sama Pak Arief Bufisti, kadang sama Pak Deki, kadang sama Pak Sugi, gitu kan ya. Nah, salah satunya dia ingatkan saya soal ikhtiar itu seperti apa. Karena saya tanya, ikhtiar itu sebenarnya apa sih, Bro? Gitu kan ya. Seperti apa sih yang dimaksud dengan ikhtiar? Nah, dia ngomong gini, yang dimaksud dengan ikhtiar, contoh misalkan orang belum punya kerjaan nih, oke? Terus dia pengen punya sumber penghasilan dong, dia bekerja. Nah, saat dia bekerja, itulah ikhtiar dia. Tapi ingat bro, itu baru yang pertama ikhtiarnya. Lo maksudnya itu ikhtiar pertama. Jadi misalkan dia udah kerja dari jam 8 ya sampai jam 5 sore, itu ikhtiar memang. Tapi kalau misalkan kehidupan dia masih agak kurang dan dia mau coba lagi, usaha lagi, dia nggak boleh jadikan itu sebagai satu-satunya ikhtiar. Kenapa? Karena itu jadi rutinitas, dia bilang. Iya. Jadi yang dimaksud dengan ikhtiar lagi itu adalah setelah dia bekerja itu dia harus meluangkan waktu untuk usaha lagi. Nah itu yang namanya ikhtiar. Gitu Pak Arief, kira-kira gimana Pak? Betul, ya. Karena sebenarnya konsep bersyukur itu sendiri adalah bagaimana kita mengoptimalkan yang sudah Sang Pencipta berikan pada kita. Yaitu ya misalkan ya tadi seperti kata Bro Budi tadi bahwa kita sudah punya aktivitas ini ya, terus selanjutnya kita mau mengoptimalkan lagi, kita bisa mengoptimalkan lagi dengan
peluang yang lebih yang bisa untuk mendatangkan ya satu konteks masa depan kita yang lebih baik ya. Itu bagian ya dari hal yang tadi ya Ikhtiar diwajibkan itu ya. Iya, ikhtiar untuk punya masa depan yang lebih baik. Lebih baik. Dan itu ternyata kewajiban kita ya. Kewajiban. Nggak cuman iya kalau lagi senggang bolehlah aku jalanin gitu ya. Aku usaha lebih keras itu kalau lagi senggang lah, kalau lagi nggak capek aku jalanin, enggak ya. Tapi kita diperintahkan itu kalau di surat tadi, surat berapa tuh tadi itu, bahwa ya kita tuh harusnya khawatir nih kalau kita nggak melakukan yang terbaik untuk keturunan kita kelak, untuk anak cucu kita kelak gitu ya. Jadi do our best always gitu ya. Oke, thank you Pak Arif. Boleh dilanjutkan? Tadi ada kelihatannya ada slide yang tentang pengusaha yang jujur tadi. Terus kan pertanyaannya kenapa kok milihnya kan bisnis gitu kan? Apa berdagang gitu ya? Apa namanya bisnis gitu ya? Nah, kan hal yang diagungkan ya atau sesuatu yang istimewa itu kan kalau kita bisa punya satu apa namanya kedekatan dengan nabi, orang-orang sadikin, orang-orang sadik itu orang menjaga kebenaran, terus juga para suhada gitu ya. Nah, ini sahih ya, insya Allah itu hadisnya itu ya sahih ya. Jadi bahwa pedagang yang jujur ya lagi terpercaya adalah bersama-sama nabi, orang-orang sadikin dan para suhada. Jadi pedagang yang jujur emang gampang, nggak gampang ya. Cuman imbalannya itu dia punya goodwill ya, dia akan terpercaya kan gitu. Dan itu secara materialnya kan, ya. Kalau immaterialnya bahwa value-nya yang lebih lagi adalah dia punya keberkatan gitu ya, bersama-sama dengan nabi, orang-orang sadikin dan juga dia para suhada. Nah, sebelum dilanjutkan, ini kan yang ikut ini nggak semuanya beragama Islam nih, Pak. Benar. Ya sadikin dan syuyadah itu apa tuh artinya? Pengertiannya mungkin. Apa tadi? Sadikin syuhada itu ini, apa namanya, dia orang yang mati itu karena memperjuangkan ya, agama. Oke. Kayak misalkan kalau misalkan di agama Katolik ada istilahnya santo dan santa, mungkin ya orang suci gitu istilahnya. Iya. Dalam arti kata mereka yang jadi martir karena agama mungkin apa segala macam gitu ya. Iya. Oke. Berarti kalau kita sebagai pedagang aja, kita pengusaha aja, asalkan kita jujur, terus kita bisa layak dipercaya, itu lumayan tuh, gitu kan ya? Bisa disejajarkan sama, bisa disejajarkan gitu ya. Wow. Lumayan lagi, bro. Iya, ini saya baru dengar nih, baru tahu ya dari pengertiannya agama Islam ya. Iya kan? Jadi perjuangan kita bisa berjuang di dunia ini juga dengan salah satunya ya jadilah pengusaha yang baik dan jujur dan bisa dipercaya banyak orang kan gitu ya. Oke, thank you Pak Arif. Nice. Menarik poin tambahan buat materi saya yang lain kali nanti. Oke. Ada satu lagi, bro. Ada satu lagi ya yang terkait dengan berdagang ya. Oke. Itu bahwa yang namanya berdagang ya. Jadi ada 10 pintu rezeki ya. Jadi ada 10 pintu rezeki ya. Jadi dari 10 pintu rezeki ya. Jadi pedagang itu di dunia ada 9 dari 10 pintu rezeki ya. Jadi pintu rezeki yang paling banyak ya, itu sumbernya itu adalah dari perdagangan. Iya. Gitu. Ini salah satunya Pak, yang saya masih membuat saya masih bingung sih. Iya. Kenapa banyak orang masih belum memilih untuk punya usaha sendiri, padahal sudah jelas itu tadi dalil berarti Pak. Iya, itu. Nah, padahal ada dalilnya gitu kan untuk usaha. Ya hadis, iya itu sahih dari Ahmad, iya. Iya. Kira-kira menurut Pak Arif apa? Karena kalau saya pernah dengar itu. Ya, jujur aja saya pernah dengar itu waktu saya awal-awal menjalankan usaha saya sendiri di HDI gitu kan ya. Oke, saya mendengarkan kasetnya ya ceramahnya Agib yang tentang entrepreneurship. Oke, nah, di sana kan dikatakan bahwa ya salah satunya 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah lewat berdagang gitu. Dan Nabi Muhammad sendiri pun
itu adalah pedagang. Beliau ngomong gitu kan ya. Kenapa? Karena waktu sebelum menikah, sebelum dari kecil dia ikut pamannya berdagang sampai bolak-balik berapa kali lah. Saya lupa ya tepatnya bolak-balik berapa kali. Bahkan banyak orang yang tidak menyadari fakta yang menarik, dia bilang bahwa Nabi Muhammad itu kaya loh aslinya. Karena kalau nggak bisa ngelamar dengan banyak unta gitu kan ya. Betul. Jadi mas kawinnya 20 ekor unta itu, kalau 1 ekor unta itu kebetulan harga unta itu relatif stabil, Bro. Harga unta bisa di browsing itu sekitar 2.500 US dollar. 2.500 US dollar. Ya, itu Oke. Kalau dikali 20 ya, dikurskan dia kira-kira berapa miliar tuh ya? Iya. Lumayan. Nah, jadi banyak orang kan nggak sadar akan hal itu, Pak. Sehingga ini saya share ke rekan-rekan khususnya yang beragama Islam gitu ya. Kalau Anda belum tahu tentang dalil ini sebelumnya, oke lah. Misalkan kalau masih belum memilih untuk usaha atau belum memilih untuk bisnis gitu. Tapi misalkan kalau hari ini sudah dengar dari Pak Arief juga, ya kan, yang men-sharingkan soal ini, ya harusnya Anda mulai berpikir nih, oke, berarti kemarin belum usaha, ya sekarang saatnya saya mulai masuk nih ke dunia bisnis, kan gitu ya. Setuju nggak Pak Arief? Betul. Dan itu udah valid loh. Kenapa? Karena mungkin Bro Budi juga bisa kasih tambahan informasi juga ya, bahwa sampai dengan hari ini pun ya, 10 orang terkaya di dunia, yaitu semuanya itu didominasi oleh latar belakangnya adalah pengusaha, nggak ada yang birokrat. Para pebisnis ya, dengan macam-macam latar belakang. Betul. Iya. Dan yang menarik lagi adalah ini mungkin tugasnya Pak Arief nanti kelak. Saya nggak tahu gimana caranya, gitu ya. Atau termasuk tugas-tugas kita juga di sini, gitu ya, untuk sharing ke saudara-saudara kita, ke sahabat kita. Apa maksudnya gitu kan ya? Oke. Kenapa jadi tugasnya Pak Arief dan kita semua? Karena gini, tadi dalilnya jelas, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah lewat berdagang. Tapi salah satu catatan yang paling buruk di dunia, termasuk di Asia, bahwa tingkat kewirausahaan, tingkat pebisnis di Indonesia itu paling rendah di antara negara-negara Asia lain gitu. Betul. Secara persentase apalagi gitu kan ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira apa sih Pak penyebabnya dan apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Mau ceritanya panjang apa pendek? Ya pendek lah. Kalau panjang nanti kita bikin sesi lain. Apa namanya? Saya kasih benang merahnya ya. Oke. Jadi kemudian saya pernah juga ketemu langsung dengan Pak almarhum Ciputra ya. Ya, sebentar Pak. Oke, sudah. Oke. Tadi videonya sempat freeze. Oke, sekarang boleh. Sempat ketemu Pak almarhum Ciputra, terus? Ciputra ya, kebetulan tempat saya mengabdi di universitas itu, latar belakangnya itu adalah Akademi Wirausaha Swasta yang satu-satunya di Indonesia. Ya. Yang didirikan tahun 80-an. Jadi waktu ngobrol sama Pak almarhum Ciputra itu ngobrol mengenai itu gitu, karena kan beliau mau bikin untuk Universitas Entrepreneurship Surabaya ya Entrepreneurship Surabaya, memang dia positioningnya itu gitu ya. Gitu. Terus punya ngobrol kan memang Om Cip itu kan memang enak ya diajak ngobrol, dan memang dia low profile banget ya gitu ya. Dia bilang gitu ya, Mas tahu nggak kenapa ini ya, ini orang-orang Indonesia itu otaknya itu, pikirannya itu semuanya itu pengen jadi pegawai semua. Kenapa? Loh, kamu nggak baca buku sejarah gitu ya? Ya baca Om, cuman kan bagian-bagian itu mungkin terlewat Om gitu ya. itu jurus ngeles yang bagus. Kalau ada mahasiswanya Pak Arief yang lagi nonton ya, itu jawaban yang bagus kalau misalkan terlewat jawabannya. Oke. Saya sudah baca, sudah Pak, tapi mungkin bagian itu saya terlewat. Oke. Terus apa jawabannya Om Cip? Iya, gitu. Kenapa Om? Begini, di buku sejarah itu ada diceritakan ya, bahwa bagaimana yang namanya penjajah Belanda itu, dia itu downgrade ya mental anak-anak bangsa ini, orang Indonesia ini ya, dengan apa? Dengan sebutan gitu. Dan juga dia berikan satu klasifikasi ras begitu ya. Bagi kelas ya, bagi kelas. Kelas berdasarkan latar belakang pekerjaannya gitu. Nah, jadi kalau zaman dulu ya, zaman Belanda itu, kalau ada
pertemuan ya atau apapun ya, itu ya yang duduk paling depan ya, itu adalah mereka ya para keturunan orang-orang Belanda ya. Terus selanjutnya juga bisa mereka duduk di sebelahnya mereka itu ya para bangsawan. Orang Sultan lah, ya, sultan dan sebagainya. pangeran, ya begitu kan, gitu ya. Terus selanjutnya yang barisan kedua itu adalah amtenar. Amtenar itu apa? Pegawai negeri atau mereka yang